Sore teman-teman, lagi kepengen bikin singkong keju. Jadi mari kita langsung aja ke kebun singkongnya. Nah, di depan kita ada kebun singkong. Ini udah lama ya kebun singkongnya ya. Jadi kita mau cari singkongnya dulu. Ya, terus bikin singkong kejunya langsung ya. Kayaknya singkong yang ini aja deh, deket-deket ini aja ya. Masih banyak sampai sana. Terus yang di belakang kemarin ya di video sebelumnya sudah kita tanam juga di sana. Besok-besok kita akan review bagaimana perkembangannya. Sekarang kita akan cabut yang ada di sini dulu. Ya. Semoga saya terlihat ya di video ya, teman-teman. Singkong yang ini yang akan kita cabut. Ya, cabut singkong tuh gampang, teman-teman. Nah, yang ini aja ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih banyak ininya. Nggak tahu ini dapat berapa ini. Wah, ini dia singkongnya, teman-teman. Oke, kita menepi dulu ya. Terdapat singkongnya. Nah, ini singkongnya lumayan ya. Dan kupikir cukup lah. Ini ada yang patah, teman-teman. Nanti coba saya cek lagi ya di dalam sana ya. Ini singkongnya memang udah agak lama. Jadi sebenarnya ini udah waktunya panen ya. Semoga aja nggak ngayu ya, teman-teman. Kalau ngayu nggak bisa dimakan. Gitu. Saya coba cek yang di sana ya. Ya, ternyata masih ada yang tertinggal ya, karena patah waktu dicabut tadi. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, lumayan kan? Nah, masih ada yang tertinggal di dalam tanah. Nih, oke. Jadi kita udah dapet singkongnya. Gini ya, teman-teman. Nah, ini singkongnya, teman-teman. Nah, ini teman-teman ketela yang kita dapat besar-besar ya, segini nih. Loh, hampir selengan saya ini besar-besar. Kita dapat 1, 2, 3, 4 sama 5 lah kira-kira. Dapat 5 buah ketela dari satu pohon, teman-teman. 5 ketela satu pohon itu luar biasa sekali ya. Waktu tanamnya pun nggak singkat loh, ini sudah lama ini. Dulu bapak menanam ini, bapak ya yang nanam ini, bukan saya ini. Yang nanam bapak tahun lalu. Yang di video sebelumnya itu saya ceritakan itu loh. Tak tunjukin di video sebelumnya ada kebunnya itu. Ini ditanam tahun lalu ini. Terus kita petik ya sesuai keinginan aja. Nggak kita jual. Sebenarnya kami ada rencana untuk jual tela ini ya, tapi kan tahu sendiri ya teman-teman, harga ketela itu kan murah ya. Cuma Rp3.000. Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya. Murah ini. Kalau sebatang gini paling sekitar 2 kilo, artinya 8.000 per tahun. Kan murah sekali ya. Tuh ada yang ngayu, teman-teman. Nah, ini ciri-ciri ketela yang mengayu itu keras, teman-teman. Nah, ini loh, kelihatan nggak ya? Ini di sini nih ada sedikit kayak serat kayu gitu loh. Di sini tuh keras ya kalau udah mengayu. Bagian mengayu ini kita buang aja ya. Karena mau diapa-apain nggak bisa dia. Udah siap-siap jadi akar, saking lamanya. Harusnya sudah diunduh beberapa saat yang lalu, tapi sudah terlambat gitu loh ya. Ini untungnya masih sedikit ya di sini, jadi ini segini masih bisa kita masak ini. Cuman potensinya, ada potensi kalau sudah ngayu gini itu dia nggak bisa meduk, teman-teman. Jadi kita tandain aja yang ini, yang ngayu ini. Nanti kita bikin tape, bagian yang kayu ini dibikin tape aja. Moga-moga bisa empuk, bisa meduk kalau dibikin tape ya. Karena tape yang empuk ya statnya itu harus meduk juga. Ini berikutnya. Ini karena besar kita bagi 2 aja. Oh, yang tadi belum kita tandain. Gimana nanti kita kasih X saja ya. Kita kasih X. Kita potong jadi 2. Tembak tekan rel. Mudah sekali, teman-teman. Ini
Kalau yang ini pasti meduk yang ini. Nah, rencananya dengan telo ini itu saya ingin bikin apa namanya, ketela. Ketela apa itu loh? Singkong keju itu loh. Kok penasaran saya. Tapi saya nggak ngerti gimana cara bikinnya. Nanti lihat YouTube dulu, belajar di YouTube dulu sebentar. Gitu. Gimana cara bikinnya? Moga-moga saya punya bahannya semua, terus kita bikin singkong kejunya. Kalau bikin tapenya saya sudah tahu caranya. Karena memang sudah pernah. Tinggal dikukus, terus tunggu dingin, habis itu kita kasih ragi gitu. Kita kupas saja semuanya. Nanti kalau kita apa namanya, simpan, khawatirnya busuk teman-teman. Jadi minggu lalu itu saya itu juga udah panen beberapa pohon singkong gini, terus kita bagikan ke teman-teman anak saya. Sisanya kita simpen gitu kan. Lah malah busuk teman-teman. Kalau nggak bisa dimakan, busuk ngayu gitu. Jadi ya kita buang, kan eman-eman gitu kan, udah di apa namanya, diunduh, dimasak, ya ternyata busuk. Nah ini ngayu teman-teman, moga-moga kelihatan ya, ada gradasi warnanya ya. Ini ngayu di sini nih, bagian kecil di sini nih ngayu nih, di sini, yang sini enggak. Jadi ini harus dibuang ya, karena nggak enak, keras, kayu, udah kayak kayu, bener-bener kayu gitu kan. Udah nggak kayak umbinya apa namanya, singkong lagi, udah kayak kayu. Kita buang segini, nggak apa-apa ya. Yang kelihatan putih bersih seperti salju kita masak. Potong lagi. Enak rasanya, mak kriuk gitu. Renyah gitu loh teman-teman. Ini kalau di penjual apa tape gitu, biasanya ketela dipotong kecil-kecil teman-teman. Fungsinya itu biar apa namanya, lebih cepat matang gitu. Terus waktu ngemas itu biar mudah. Dikemas dijual kecil-kecil gitu kan, per bungkus-bungkus gitu biasanya. Bungkus di plastik atau daun gitu. Kalau di tempat saya di sini itu bungkusnya rata-rata masih pakai daun. Kalau yang pakai plastik biasanya itu mendekati hari-hari besar kayak bulan puasa gitu, bungkus apa namanya, bungkus ketelanya itu, bungkus ketela sama bungkus HP-nya itu pakai plastik. Karena daun kan juga apa namanya, agak sulit kalau di hari-hari begitu penggunaannya. Nah ini kayaknya ngayu lagi nih. Kita buang aja bagian yang mengayu. Oke, kita buang bagian mengayunya. Nah ini tuh, teman-teman yang punya kebun ketela komentar di bawah ya, biasanya ketelanya dibuat apa, dimasak sendiri apa dijual gitu. Oh ini juga persiapan ngayu ini teman-teman ini. Oh ini padahal kita udah buang ujungnya loh, masih aja ada di atasnya ini. Nah ini di sini nih, dikit ini. Padahal kita barusan buang segini ini bagian ngayu. Mulai ngayunya itu dari satu sisi dulu, satu sisi sini, dari sinilah separuh ke bawah, terus merembet. Kalau didiamin semuanya jadi kayu, jadi terus gak enak dimakan. Kita buang lagi ya bagian kayunya. Nah, gini udah cukup. Terakhir teman-teman, yang hampir selengan, yang ini ya. Nah, ini. Besar ya. Jadiin 2 lagi. Ini potel ini, lihat, dengerin. Renyahnya tuh, kelak gitu. Teman-teman kalau punya ketela biasanya dimasak apa teman-teman? Ketela itu kan banyak aplikasinya ya, ada yang bisa dibikin keripik ketela, keripik singkong gitu. Ada yang dibikin campuran kolak biasanya ya, kolak digoreng, tape. Mudah banget teman-teman. Bikin jalur
Ini kalau ketela habis diambil mesti begitu teman, selalu begitu. Itu mudah, fresh langsung dari kebun ya. Kita kupas. Ini kupasan terakhir ya. Habis ini kita cuci bersih. Terus kita siap untuk nyari di YouTube cara bikin singkong kejunya biar nggak salah ya. Oh, masih ada yang bagian ngayu di sini di bawah nih, kita buang dulu. Alah, atos ya teman-teman, atos yang ngayu. Tingkas. Atos teman-teman, ini kayaknya ngayunya parah yang ini. Semoga meduk ya ini. Udah nggak kelihatan bagian yang ngayunya. Dapat 1 baskom teman-teman dari panen hari ini. Terus ini sisa kulit-kulit paling luar, kulit ari daripada si singkongnya kita biarkan di sini biar jadi pupuk alami. Terus nanti dia akan membusuk sendiri. Sebenarnya paling bagus itu dicangkul teman-teman, dicangkul terus langsung diuruk, ditutupi dengan tanah. Itu paling bagus kayak gitu. Nah sekarang ini biarkan aja di sini, nanti kering-kering sendiri, ketutup tanah sendiri gitu. Enak kan teman-teman kalau punya kebun atau lahan yang cukup luas di samping rumah. Dah, kita ke tahap selanjutnya, kita cuci ini ya. Kita bersihkan. Tadi yang tak X yang mana ya? Tidak ketemu. Wah ini yang di X. Ini yang potensi kayu ngayu tadi ya. Kita kerok juga yang ini. Satu persatu ya teman-teman sampai habis. Karena ini ketelannya juga lumayan banyak, jadi mungkin lumayan lama. Sehingga setelah ini kita skip gitu ya, biar cepet ya. Intinya di proses ini itu kita lagi mengerok telonya, membersihkan telonya. Persiapan dibikin tape sama dibikin singkong keju. Nanti singkong kejunya kita nyari dulu, saya nyari dulu gitu. Ya teman-teman, telannya udah selesai kita bersihkan ya, kita sudah kerok juga semuanya, sudah kita kerok juga semuanya, maksudnya gitu tadi ya, ngomongnya agak belibet. Nah, setelah ini kita masuk ke tahap berikutnya. Saya akan nonton YouTube dulu sebentar untuk mencari tahu gimana sih caranya membuat singkong keju kayak gitu. Teman-teman, tadi aku sudah selesai lihat tutorial cara bikin singkong kejunya atau singkong merekahnya itu yang aku maksud tadi. Ternyata dari beberapa video yang telah aku tonton itu ada yang langsung digoreng, ada yang direbus dulu, ada yang direbus dikasih es batu gitu teman-teman. Nah kali ini aku memilih untuk direbus dulu aja, dikukus maksudnya, dikukus. Kenapa? Karena nantinya beberapa singkong ini kan akan kita jadikan tape ya, jadi prosesnya itu melalui perebusan, pengukusan maksudnya gitu. Jadi kita kukus dulu sekalian gitu ya prosesnya, sekalian kita kukus. Kita potong-potong sesuai selera, katanya kayak gitu tadi, sesuai selera. Jadi aku gak pengen besar-besar, kita potong kecil-kecil aja. Itu potong-potong sesuai selera. Ini sudah potongan terakhir. Nah ini udah potongan terakhir teman-teman. Dapatnya segini banyaknya ini, sak baskom. Kita nyalakan kompornya ya teman-teman. Kita masuk, kita perebusan, pengukusan maksudnya. Kita kukus. Nah habis ini prosesnya mungkin ya kurang lebih begini, kita jabarkan aja. Kita kukus, setelah itu sambil nyiapin bumbunya nanti tak taruh deskripsi aja lah biar gampang. Aku sendiri juga nggak inget bumbunya apa, nanti taruh deskripsi. Kalau nggak salah ya cuman garam, bawang putih sama penyedap, udah itu aja. Kalau takarannya sih sesuai selera aja gitu. Baik teman-teman, balik lagi ya. Alhamdulillah ini ketelannya udah matang, kita lihat ya, udah matang. Nah tadi sempat sudah dimatikan asisten, udah matang nih telanya. Terus kita masukin ke air dingin, ini air dingin ya, saya memutuskan untuk makan air dingin
biar cepet nunggunya, biar nggak lama-lama. Masukkan secukupnya aja. Waduh, langsung pecah. Ini ada yang langsung pecah. Tuh, panas. Bismillah. Satu langsung bedodok. Airnya nggak dingin banget ya, soalnya masuk freezernya juga baru sebentar. Tapi yang jelas nih ketelannya meduk ya, meduk. Nah nih wes, oke, ini cukup untuk singkong kejunya nanti. Meskipun nggak ada kejunya, angan-angan saya tuh singkong merepul gitu loh, kayak gitu. Nah sementara ini kita pindahkan ke tempat yang lebih dingin untuk persiapan buat apa namanya itu, tape. Nah teman-teman, ini ternyata nggak perlu waktu lama ya. Ini kalau pakai air dingin itu ternyata cepet banget loh. Nah ini udah mulai merepul ini merepul. Ini sudah siap untuk digoreng ini. Nah minyaknya pun juga sudah mulai lompat karena ada airnya. Kayak gitu. Nah sekarang ini tak tiriskan dulu sambil menunggu minyaknya selesai lompat ya teman-teman. Oke teman-teman, ini minyaknya udah mulai panas ya, sudah panas. Kita masukkan langsung ya, mak sereng. Nah, kita masukkan ketelannya, mak sereng. Kan gini sudah mulai mateng ya, ternyata nggak 2 menit teman-teman, lebih kayaknya. Ya intinya goreng aja sampai kecoklatan, sampai bentuknya kurang lebih begini nih, sampai kecoklatan. Nah, lebih coklat juga nggak apa-apa, sesuai seleranya teman-teman aja. Kalau aku sih yes kayak gini, ini sudah cukup gitu. Kecilkan dulu apinya. Sebelum goreng lagi kita ambil dulu remah-remahnya. Masih ada remah-remahnya kan teman-teman. Nah, kita ambil dulu ya, biar gak berpengaruh ke tekstur rasa di gorengan berikutnya. Biasanya itu kan, ini kan rawan gosong ya kalau remah-remahnya ini. Jadi kita ambil dulu. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, singkong kejunya udah jadi. Nggak ada kejunya ya ini, tapi kalau pakai keju singkong apa ini, singkong merekah lah, tapi aku sebutnya sebagai singkong keju, sukanya gitu. Nah gorengan kedua udah kita tiriskan tadi. Nah sekarang kita review singkong keju dari kebun sendiri. Kita review ulang dari awal ya. Tadi kita sudah ambil dari kebun, terus kita bersihkan, kita kupas, kita cuci, habis itu nanti tadi kita kukus, habis dikukus terus dimasukkan ke dalam air es, habis air es baru digoreng, dan sekarang kita cicipi. Prosesnya lumayan panjang, tapi untuk mendapatkan hasil apakah ini nanti sepadan dengan proses itu, kita akan coba ya. Nih, kriuk teman-teman, kriuk. Andaikan ini digoreng lebih garing, suaranya akan berbeda. Ini empuk teman-teman. Alhamdulillah, mantap. Menurutku ini sudah enak. Tepat sekali tadi aku mengambil keputusan nggak perlu pakai bawang putih ya. Sudah cukup asin, gurih asinnya pas menurutku. Tadi sekitar aku pakai 3 sendok teh air sampean apa, 3 sendok teh garam tadi, sama sedikit penyedap tanpa menggunakan bawang putih ya. Tapi kalau teman-teman suka dengan bawang putih, ada aromanya, monggo. Tapi saya tadi nggak pakai. Empuknya masya Allah. Ternyata sore tadi mulai dari proses mencari singkongnya, mengambil manen singkongnya, sampai dengan menghasilkan singkong keju seperti ini tuh hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Nah teman-teman, tadi kan di awal aku udah bilang ya kalau nanti mau bikin tape juga. Nah prosesnya tadi sebagian besar sudah kita lewati ya, tapi video pembuatan tape akan terpisah dari video pembuatan singkong ini. Jadi untuk pembuatan singkong keju ini kita sudah sampai sini. Makasih yang udah nonton sampai di titik ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video kita juga yang lainnya ya. Yang pasti
singkong keju hari ini tuh alhamdulillah mantap, luar biasa. Ikuti saja stepnya dari awal, dari panen kalau ada, dari mulai panen, kemudian dibersihkan, dicuci, kemudian dikukus, habis dikukus direndam sebentar. Semakin lama direndam akan semakin empuk, semakin ngeprul gitu ya. Terus digoreng dan terakhir dinikmati. Alhamdulillah, nikmat sekali teman-teman. Makasih ya.